Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Tentunya sehat dan bersemangat. Nah, bertemu kembali dengan Pak Darul yang akan menemani anak-anak kelas 5 belajar tema 6 tema 2 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menyajikan kesimpulan dan ringkasan dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan belajar untuk menyusun laporan pengamatan mengenai radiasi. Yang ketiga, kita akan memahami tanggung jawab sebagai warga masyarakat melalui media komik. Dan yang terakhir, kita akan mengembangkan dan mempraktekkan pola lantai dari tarik kreasi daerah. Anak-anak, pernahkah kalian duduk di dekat perapian atau duduk di dekat api unggun? Nah, apa yang kalian rasakan? Tentunya kalian merasa hangat ya apabila kalian duduk di dekat perapian ataupun di dekat api unggun. Tetapi, bagaimanakah itu bisa terjadi? Betul sekali, itu terjadi karena adanya radiasi dari panas perapian dan api unggun. Lalu, apakah yang dimaksud dengan radiasi? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak teks bacaan berikut ini. Mari kita identifikasi paragraf pertama. Anak-anak dapat menggarisbawahi informasi penting dari teks berikut. Contoh, kalor matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Kemudian kalimat yang lain, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Dari informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalor matahari merambat ke bumi tanpa zat perantara. Hal ini disebabkan di antara jarak matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Nah, bagaimana dengan paragraf kedua? Bisakah kalian menemukan informasi dan kesimpulan dari paragraf tersebut? Nah, pasti bisa. Anak-anak dapat menggarisbawahi pada kalimat proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Inilah inti dari paragraf kedua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya, kalian bisa menuliskan informasi penting dan kesimpulan yang telah kalian dapatkan. Kemudian, kalian juga bisa membuat diagram seperti ini. Pasti anak-anak di rumah bisa untuk membuatnya. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan adanya perpindahan panas atau kalor melalui radiasi. Jangan lupa sediakan alat seperti berikut ini. Yang pertama, lilin. Yang kedua, korek api. Dan yang ketiga, alat ukur seperti penggaris. Jangan lupa ya, untuk melakukan percobaan ini, mintalah bantuan kepada orang tua atau orang dewasa di rumah kalian untuk menyalakan lilin menggunakan korek api.
Jangan lakukan percobaan ini apabila kalian sedang sendirian di rumah ya. Oke, apabila sudah siap semua, mari kita lakukan. Pertama-tama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Kemudian, dekatkanlah tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakanlah penggaris untuk mengukur jarak tanganmu ke nyala api. Hati-hati ya, jangan sampai menyentuh api. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Coba catatlah pada buku laporanmu. Setelah itu, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Nah, cobalah catat pada buku laporanmu. Kemudian, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah kembali pada buku laporanmu. Tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang api unggun. Kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi tentang perpindahan panas melalui radiasi. Dan yang ketiga, kita telah melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Nah anak-anak, apakah kalian tahu jika bara api atau api dapat digunakan untuk sebuah pertunjukan? Nah, pertunjukan tersebut menggunakan api sebagai media atau propertinya. Salah satunya yang terkenal adalah tari kecak dari Provinsi Bali. Tari kecak juga menggunakan api sebagai salah satu propertinya. Nah, tari kecak sendiri dikenal sebagai tarian yang dipenuhi dengan adegan dan atraksi sakral. Tari kecak sering dilakukan pada waktu petang ataupun malam hari. Tak heran jika tari kecak menggunakan bara api untuk menambah nuansa mistis. Selain tari kecak, Provinsi Bali juga memiliki tari pendek yang sangat terkenal di mancanegara. Anak-anak, untuk mengenal tari pendek lebih lanjut, mari kita simak bacaan teks berikut ini. Tari pendek biasanya menggunakan pola lantai lurus ataupun melengkung. Nah, masih ingatkah anak-anak kelas 5 tentang pelajaran pada semester lalu? Ya, betul, pelajaran tentang pola lantai. Nah, anak-anak bisa membuat atau membentuk sebuah pola lantai berdasarkan tari daerah kreasi di daerahmu. Pertama-tama yang anak-anak lakukan adalah 1. Gambar lingkaran kecil-kecil, kemudian atur dalam sebuah formasi. Kemudian berilah arah hadap dari masing-masing lingkaran yang telah kalian buat. Nah, setelah itu carilah 3 orang atau 4 orang dari keluargamu untuk membantumu membentuk pola lantai yang sudah kamu gambar. Nah anak-anak, sudah sepantasnya menjadi kewajiban kita bersama untuk melestarikan budaya tari daerah dan budaya Nusantara. Kita patut berbangga loh dengan tari dan budaya Nusantara tersebut. Kita juga memiliki hak untuk memakai, mementaskan, dan mengajarkan kepada orang-orang yang tertarik dengan budaya Indonesia. Kalian bisa mencari peristiwa yang ada di sekitar kalian yang berkaitan tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Setelah hak dan kewajiban sudah kalian tulis pada buku catatan masing-masing, anak-anak bisa mengembangkannya dalam bentuk sebuah komik yang sangat menarik. Coba perhatikan contoh dari komik berikut ini. Oke anak-anak, menyenangkan bukan? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang 1. Menyajikan kesimpulan dan ringkasan teks penjelasan.
2. Membuat laporan percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi. 3. Mengembangkan dan mempraktekkan pola lantai tari kreasi daerah. Dan yang terakhir, kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, waktunya Pak Darul untuk undur diri. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kenakan masker ketika kalian sedang bepergian atau keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.